Halo guys, apa kabar semua? Semoga hari ini menjadi hari yang baik dari hari sebelumnya. Kami hadir di sini untuk menemani waktu kalian yang gabut, apalagi yang jomblo seperti rekan saya ini. Siapa bro sing jomblo bro? Ya wakmu bro. Aku gak pacaran bro. Apa kok buka pacaran bro? Ini sing nyenengi bro. Nggak payu berarti ya? Yo, ini sing nyenengi. Nah ini berarti nggak payu. Yo sih lanjut. Sebelum masuk lebih dalam ke video ini, lebih baik kita perkenalan terlebih dahulu. Karena Pak Sunar pernah berkata bahwa tak kenal maka tak sayang, kalau nggak sayang maka nggak bisa jadian. Sik. Jadi perkenalkan, nama saya Faruji bin Fuad. Nama saya Andika bin Tilen. Penjilan. Oke, penyakit ya. Kami akan menyajikan sebuah alur cerita film berjudul Big Hero 6. Film Big Hero 6 ini dirilis pada tahun 2014. Film ini menceritakan tentang seorang anak yang jenius bernama Hiro Hamada. Ia pandai membuat robot dan kerap menggunakan keahliannya tersebut untuk mengikuti pertandingan antar robot yang berlangsung secara ilegal. Suatu ketika, Hiro mengikuti pertandingan robot melawan Yama, orang yang memiliki tubuh besar. Awalnya robot Hiro yang bernama Megabot itu diremehkan karena tampilannya yang tidak terlihat seperti robot bertarung. Malah terkesan lucu. Hiro juga masih berlalu meluncur. Suatu ketika, Hiro mengikuti pertandingan robot melawan Yama, orang yang memiliki tubuh besar. Awalnya, robot Hiro yang bernama Megabot itu diremehkan karena tampilannya yang tidak terlihat seperti robot tarung. Suatu ketika, Hiro mengikuti pertandingan robot melawan Yama, orang yang paling ditakuti di area tersebut. Siladeng cangkir ada ngayak. Dewe aku deng. Suatu ketika, Hiro mengikuti pertandingan robot melawan Yama, orang yang memiliki tubuh besar. Awalnya robot Hero yang bernama Megabot itu diremehkan karena tampilannya yang tidak terlihat seperti robot petarung. Malah terkesan lucu. Hero juga masih berbau kencur dan kurang terlihat garang. Pada awal pertandingan dimenangkan oleh Yama, yang membuat Yama menjadi sombong dan berprasangka buruk terhadap lawannya. Karena kurang puas dengan hasil pertarungan itu, Hero meminta untuk tanding ulang. Namun Yama menolak karena ia merasa akan menang lagi. Malah menyuruh Hero untuk pulang saja. Namun ketika Hero mengeluarkan uangnya, Yama pun takluk dan menyetujui untuk tanding lagi. mata duitan. Kayak makku. Pohon kok nak macam pohon bunga kemaru ke makku. Bisa? Pada pertandingan kedua, Hero mengubah cara bertarungnya yang awalnya mode guyonan berubah menjadi mode serius. Akhirnya pertandingan tersebut dimenangkan oleh Hero. Karena kemenangan itu membuat Yama sangat kesal dan berencana memberi pelajaran kepada Hero. Pada saat akan dieksekusi, sang kakak yang bernama Tadashi datang menggunakan motor kesayangannya, yaitu Scoopy, berknalpot racing. Hiro dan Tadashi berlalu kabur. Pada adegan ini terjadi kebut-kebutan dan Tadashi memarahi Hiro karena melakukan hal yang ilegal. Mereka berdebat di atas motor yang akhirnya mereka tertangkap oleh Pak Polisi. Kemudian mereka berdua dijemput oleh bibiknya yang cantik dan mempesona yang bernama Bibik Cas. Bibik Cas adalah orang yang merawat mereka berdua, yaitu Tadashi dan Hiro. Bibik Cas sangat sayang kepada mereka berdua. Saking sayangnya mereka sudah dianggap seperti anak kandung sendiri, padahal bukan. Aneh. Di dalam mobil mereka berdua diomeli oleh Bibik Cas karena membuat ia khawatir. Sesampainya di rumah, Tadashi sebenarnya mengetahui bahwa adiknya itu sangat pandai dan jenius seperti saya. Ia menyayangkan keahlian yang dimiliki oleh Hiro tidak digunakan dengan baik. Malah Hiro menggunakan keahliannya untuk mengikuti pertarungan robot ilegal. Oleh karena itu, Tadashi mengajak Hiro ke tempat di mana ia belajar membuat robot, yaitu di Universitas Ito Isoka Robotik. Situ Hiro dikenalkan kepada teman-teman Tadashi yang juga ahli dalam bidang perobotan. Disinilah awal mereka bertemu. Hiro sangat kagum dengan karya-karya yang dibuat oleh teman kakaknya. Teman-teman Tadashi memiliki keahlian atau skill tersendiri, antara lain yang pertama, Gogo.
wanita tomboy yang ahli dalam kecepatan dan membuat sepeda super secepat kilat. Pria berambut gimbal ini bernama Wasabi. Ia memiliki keahlian membuat pisau transparan yang terbuat dari laser yang digunakan saat sunat. Wah, anaknya wae. Warna rambut pirang. Kok bisa mana? Oh, wanita berambut pirang yang bernama Honey Lemon memiliki keahlian membuat gelembung warna yang lembut kenyal seperti squishy. Fred, seorang pemuda yang tidak jelas keahliannya. Ia suka dengan kostum dinosaurus. Ia bukan mahasiswa namun sangat suka dengan sains. Setelah itu, Tadashi mengenalkan robot ciptaannya kepada Hiro. Robot itu bernama Bimax. Robot yang memiliki keahlian sebagai robot perawat yang mampu menganalisa seseorang yang mengalami gangguan pada kesehatan. Robot itu dapat diaktifkan saat ada yang berteriak "au" dan akan nonaktif sampai orang tersebut puas dengan pelayanannya. Lalu, Hiro bertemu dengan seorang ilmuwan yang bernama Robert Callaghan. Agar mudah penyebutannya, sebut saja namanya Pak Robert. Pak Robert ini sangat terkesima dengan robot milik Hiro dan menawarkan agar mau mendaftar di Universitas Pak Robert. Namun, Hiro masih enggan untuk kuliah. Tadashi menyarankan untuk mengikuti pameran yang nantinya jika Hiro memenangkan pameran tersebut, ia akan mendapatkan penghargaan yang bergengsi dan juga bisa langsung diterima di Universitas Pak Robert. Akhirnya karena ngefans dengan Pak Robert, Hiro memutuskan untuk ikut karena ingin membuktikan bahwa robot ciptaannya sangat luar biasa. Dalam pameran tersebut, Hiro membuat mikrobot berukuran kecil namun berjumlah banyak. Pada penampilannya, Hiro mengenalkan robot ciptaannya kepada orang sekitar yang juga dilihat oleh Pak Robert. Singkat cerita, karya Hiro membuat orang-orang takjub dan ia berhasil menarik hati Alistair Gray. Sebut saja Pak Gray. Orang ini adalah ilmuwan terkenal yang juga takjub dengan karya dari Hiro dan berencana untuk membeli karya Hiro untuk dikembangkan lagi di perusahaannya. Hiro menolak tawaran Pak Gray atas hasutan dari Pak Robert. Di sini Tuan Gray sangat mencurigakan karena gerak-gerik dan cara ia berkata seperti orang yang haus kekuasaan. Singkat cerita, Hiro akhirnya diterima di Universitas Pak Robert karena hasil karyanya yang sangat luar biasa. Kemudian saat Hiro dan Tadashi bersenda gurau, tiba-tiba terdengar suara alarm yang berasal dari gedung pameran yang tadi dibuat untuk pameran. Tadashi berusaha menyelamatkan Pak Robert yang katanya masih berada di dalam gedung tersebut. Hiro sempat mencegah namun Tadashi tetap kekeh ingin masuk ke dalam gedung itu. Pada saat Hiro akan mengikuti Tadashi, tiba-tiba terjadi ledakan yang mengakibatkan Tadashi tewas. Karena kejadian tersebut, Hiro menjadi sangat sedih dan nolep karena kehilangan kakak kesayangannya. Seakan nih, kasihan banget. Ya iku ndak nyelawat iki. Duis. Bibi dan teman-temannya berusaha menghibur Hiro. Namun, Hiro tetap sedih dan enggan untuk keluar dari sarangnya. Suatu ketika, Hiro yang sedang melihat surat penerimaan mahasiswa dari universitas yang sangat diidamkannya, ia tak sengaja menjatuhkan mikrobotnya hingga menimpa kakinya. Hiro kesakitan dan mendesah "au", yang akhirnya robot Bimax milik Tadashi tiba-tiba aktif. Bimax menganalisa tubuh Hiro dan berusaha mengobati Hiro yang ternyata Hiro kurang kasih sayang. Dan terlihat sedih, Hiro berusaha baik-baik saja meskipun hatinya terluka. Salut bro, gue sama orang ini. Hiro berusaha mengembalikan Bimax ke tempatnya, namun semua usahanya itu sia-sia. Hiro tak sengaja menemukan mikrobot namanya yang sepertinya mikrobot itu berusaha pergi ke suatu tempat. Bimax akhirnya pergi mengikuti mikrobot itu karena menurutnya jika ia mengikuti mikrobot itu bisa menenangkan perasaan Hiro. Hiro pun berusaha mengejar Bimax hingga akhirnya Bimax dan Hiro sampai ke sebuah gudang. Mereka akhirnya memutuskan untuk melihat gedung tersebut dan akhirnya ditemukan terdapat banyak mikrobot milik Hiro di dalamnya. Hiro menduga ada seseorang yang mengambil ahli mikrobotnya dan menggunakannya. Lalu pada saat mereka melihat-lihat sekitar gudang, tiba-tiba mikrobot itu bergerak dan berusaha mengejar mereka.
Di situ tampak seseorang bertopeng Anwu sedang mengendalikan mikrobot itu. Lalu mereka melaporkan kejadian tersebut kepada polisi, tapi polisi tersebut meragukan kejadian yang diceritakan oleh Hero. Sesampainya di rumah, Hero berusaha mencari tahu siapakah manusia bertopeng tersebut yang mengendalikan mikrobotnya. Hero berencana untuk menghentikan manusia bertopeng itu. Hero mengubah tampilan Baymax dan memberi skin pada tubuhnya. Wih, keren bro. Hero juga menambahkan chip pada Baymax untuk mengajarinya cara bertarung.